Sebab walaula fadlullahi alaikum, kalau bukan karena anugerah, kalau bukan karena fadl, kalau bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa bisa bersama-sama dengan Gus Aan, bisa bersama-sama biniatil iktikaf di masjid ini. Sudah dipakai terjemahkan itu. Yang semuanya itu mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak belajar, anak-anak sinau thalabul ilmi di ma'had ini, di samping karena ada dawuh saking Gusti Kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga karena mensyukuri terhadap nikmatnya Allah. Wis diparingi fisik sing sehat, wis diparingi awak sing sehat, kemampuan juga ada, kemauan juga ada, sehingga antum semua bisa thalabul ilmi di ma'had ini, dan insya Allah mendapat barokah. Amin. Mas-mas, mbak, insya Allah utamanipun barokah urip. Amin. Pinaringan wilujeng selamat sae dunyane akhirate. Antum semua, panjenengan semua, santri-santri, ketika antum fisabilillah, sing ndongake awakmu ki ora mitur para masyayikh, Gus Aan dan teman-teman yang ada di sini, para asatidz, tidak hanya itu. Hattal maut fis sama, sampai iwak-iwak sing ning kiwa tengene Pulau Bintan ini, sampai kabeh ayu Gusti Allah yang ada di muka bumi ini akan mendoakan kepada orang-orang yang ada di jalannya Allah, orang-orang manusia-manusia yang ada di alirannya fisabilillah, santri-santri sing lagi thalabul ilmi di mambakso. Itu suatu hal yang luar biasa. Makanya ketika antum semua, kalian semua sudah bismillah belajar di ma'had ini, saya berharap dan meminta kepada mas-mas santri-santri untuk tekun belajarnya, untuk mutola'ah, dirosah dengan giat dan semangat, dengan penyukunan dan pengharapan semoga panjenengan semua anak-anakku menjadi anak-anak yang baik. Allahumma amin. Menjadi anak-anak yang soleh-solehan. Allahumma amin. Menjadi anak-anak yang berwawasan dan berkeilmuan. Allahumma amin. Menjadi anak-anak yang bisa berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada nabi-nabinya, berbakti pada alim ulamanya, sehingga menjadi orang-orang yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Gus Aan, para masyayikh, asatidz dan asatidzah, benar tadi yang sedikit diceritakan tentang buling saya, Bunyai Habibah. Itu konon katanya zaman masih subuhnya beliau ada kedekatan yang luar biasa. Muassis sendiri dari Mambak Sholihin
desa bulik saya, karena itu adiknya Hadratul Walid, itu di desa Pongangan. Ya dengan suci mungkin hanya berjarak 500 meter ya, 500 meter, setengah kilo. Beliau dipegang oleh Mbah Mansur, yang Mbah Mansur tadi diingatkan oleh Gus Muhammad mempunyai apa sih nama itu? Syafi'i. Mbah Yai Syafi'i. Orang-orang sepuh dulu itu ketika muncul wujud di kanan kirinya itu ada lembaga pendidikan, apalagi pondok pesantren, itu sangat marah, sangat senang, sehingga selalu membackup, selalu nyengkuyung, dan tentunya selalu mirakati dan gunaake untuk pondok pesantren itu. Termasuk konon ceritanya adalah Mbah Mansur, termasuk konon ceritanya adalah Bunyai Habibah. Itu nirakati gunaake munajai keberadaan pondok pesantren Mampu Solihin. Dan alhamdulillah bifadlillah wa bi'aunillah, atas anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya juga atas doa dari Murabbi Rohina Yai Hamid Pasuruan, dengan ketikane beliau makmur, alhamdulillah pondok pesantren Mampu Solihin sudah begitu masyhur dan begitu tersebar di Nusantara ini. Dan alhamdulillah salah satu di antara keluarga dari Ma'had Mampu Solihin ada yang diamanai untuk melumi rakati di Mampu Solihin Bintang ini. Mudah-mudahan barokah. Amin. Karena kalau melihat jaraknya yang luar biasa gitu ya, dengan Gresik itu berapa ribu kilometer tarik jaraknya. Dan yang jelas ya, kita sangat marah dan kita sangat bangga kepada Mampu Solihin, wabil khusus kepada Syekhina Mas Kuhin. Kita doakan beliau untuk selalu sehat walafiat. Amin. Kita doakan beliau untuk selalu bisa menjadi sesepuh kita yang bisa mengarahkan, membimbing kita, membina kita untuk menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh dan solehah. Allahumma. Sedikit saya mungkin cerita tentang pondok pesantren Remas. Pondok pesantren Remas itu dimulai ada semenjak zaman Pangeran Diponegoro. Nah Mas ya, Pangeran Diponegoro paling tidak tahu ya, salah satu pahlawan nasional. Beliau punya sahabat yang sama-sama nyantri di Ponorogo, di Pondok Pesantren Tegal Sari. Sahabatnya itu namanya Ki Dipo Menggolo. Nah, Ki Dipo Menggolo inilah yang kemudian menjadi muassis, menjadi pendiri dari perguruan Islam Pondok Remas. Jadi Pondok Pesantren Remas itu ada dari mulai wujud itu di sekitar tahun 1900
1800 maaf 1820-an. Makanya belum lama ini Gus, pondok kami diadakan peringatan 2 abad pondok Termas, karena yang memang usianya sudah 2 abad. Pondok Termas memang dimulai dari tahun itu, tapi masyhur dan menjadi ma'had insya Allah disantreni mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari Anyer sampai Panarukan, itu di era di kurun Syekh Muhammad Dimyati. Syekh Muhammad Dimyati itu punya kakak kandung yang bernama Syekh Mahfud At-Tarmasi, yang terkenal dengan Suahibul Mahibah, yang terkenal dengan manhaj dari nazarnya, dan banyak kitab-kitab karya daripada Syekh Mahfud At-Tarmasi. Bahkan Hadratul Walid dulu pernah ngendikan Syekh Mahfud ini pernah jadi ulama ajam sing ngimami Masjidil Haram pada waktu dan saat itu. Karena beliau memang sugeng di Makkah Mukarramah sana lama, hatta kapundutnya beliau juga di Makkah Mukarramah. Beliau punya romo namanya Syekh Abdullah. Syekh Abdullah itu juga di kapundut sedo di Makkah Al-Mukarramah. Kulon derek perusahaan, monggo Rabbi manfa'na bi barakatihim. Amin ya Allah. Wahdinal husna bi hurmatihim. Amin ya Allah. Wa amitna fi qatihim wa mu'afatin fitan. Yen ora melu para-para ngoten-ngoten iku terus badhe melu sinten melih. Di waktu zaman yang sudah seperti ini, kalau mboten derek para beliau-beliau itu, kita mau ikut siapa lagi? Beliau-beliau itu jelas, guru-guru ini jelas. Mbah Mas Wahid, guru-guru ini jelas yang Mbah Hamid. Mbah Hamid jelas guru ini yang Mbah Dimyati. Mbah Dimyati jelas guru ini yang Syekh Mahfud dan kakangannya. Mbah Mahfud jelas guru ini munggah, hatta pada Gusti Kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah jelas seperti itu, tentu panjenengan semua santri-santri, anak-anakku tidak ragu dan tidak ada kemamangan lagi untuk semangat belajar giat di Ma'had ini. Karena apa? Guru-guru ini jelas, sanate jelas, orang kote mutasil, dan lo yakin tidak mungkote, hakul yakin beliau-beliau Mas Buhain kepada Mbah Hamid kepada Mbah Dim. Konon terus kalau Mbah Hamid itu dulu di Termas namanya bukan Hamid tapi Abdul Mukti. Guru-guru beliau itu jelas, sambungan sanate itu jelas. Jelas sampai pada Gusti Kanjeng Nabi Sayyidina Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sanad-sanad beliau, guru-guru beliau sambung kepada Rasulullah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya kita besok akan masuk kepada payungnya beliau, melu gundeli sarung serbani beliau, dan kita akan bersama orang-orang yang
kita cintai, kita cinta kepada para masyayikh, cinta kepada tabi'in, sahabat, cinta kepada Kanjeng Nabi. Insyaallah besok kita akan bareng-bareng di surganya Allah. Amin ya Allah. Dengan para masyayikh, para wali, para tabi'in, dan kita akan insyaallah dapat syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yakin pun bismillah. Karena hidup ini tujuannya gini, kita beribadah, kita thalabul ilmi untuk bisa bagaimana beribadah yang benar, kita thalabul ilmi dengan niat dan tujuan untuk derek-derek para masyayikh. Tentu keberuntungan yang akan kita tuju, tentu an-najah yang kita ingin. Keberuntungan itu pada prinsipnya adalah kita bisa derek para masyayikh ke surga, diselamatkan dari api neraka. Selanjutnya wonten kesempatan yang berbahagia menika kula badhe nyuwun mateng Gus Aan, para masyayikh, para asatidz dan anak-anak untuk kabar